Kali ini bersama saya Hanif, karena kemarin sudah Bu Melita, kemudian yang awal sudah Bu Neng Suherti dan Bu Elisa, maka kali ini kebagiannya saya karena situasi dan kondisi. Kali ini kita akan kedatangan seorang seorang tamu yang luar biasa, yaitu Pak Giman. Halo Pak Giman. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang kalau saya sama Pak Giman itu bilangnya Pak D, nah, kadang ya D, kadang Pak D dan lain sebagainya. Ya. Oke, Pak Giman, ya kan? Sosok orang yang sudah saya kenal dari tahun 2014, karena saya kesini 2014, kemudian kenal beliau, dan saya masih ingat sekali saat kenal beliau itu di pos satpam waktu itu. Di pos satpam Pak Giman ya. Itu Pak Giman, walaupun saya sudah kenal cukup lama dengan jenengan, tapi ada hal yang saya belum tahu tentang jejak karirnya Pak Giman sampai kemudian tiba di tanah Grisakan. Monggo bisa diceritakan jejak karirnya seperti apa? Iya Mas. Kalau jejak karir itu saya mulai dari sekitar tahun 1995. Saat itu saya masih kuliah ya. 95 itu kuliah? Iya, masih kuliah. 92 1 tahun, 2 3 4 5 berapa 4 tahun? Iya. 95 itu saya masih kuliah, tetapi saya nyambi untuk mengajar di salah satu SMP swasta di Semarang, yaitu SMP Agus Salim. Bertahan selama 2 tahun. Kemudian saya pindah ke tahun 97, itu pindah di SMA Sultan Agung Semarang juga, SMA swasta juga. Dan notabene di situ muridnya sangat banyak, 39 kelas, 13 paralel. Termasuk sekolah favorit. Iya, karena di Semarang itu sekolah Islam favorit. Kemudian selain itu saya juga mengajar di SMP Kartini. Kedua sekolah itu sambil saya saat itu menyelesaikan skripsi, dan alhamdulillah saya selesai juga tahun 98, sangat lama sebenarnya. Tetapi begitu saya lulus itu justru saya tidak lagi mengajar, tapi fokus di dunia saya, yaitu rental komputer. Dan saat itu juga saya mendaftar PNS karena memang ada pendaftaran. Tetapi karena mungkin Allah belum izinkan saya jadi PNS, saat itu saya di hari dan tidak bisa ikut ujian tahun 98 itu. Karena sakit ya? Iya, karena sakit. Kemudian saya kembali tahun 99 setelah menikah dengan orang Temanggung sampai sekarang ini. Saya tahun 99 mendaftar lagi di Temanggung, dan alhamdulillah saya diterima tahun 99 itu, dan saya mendapatkan SK tahun 2000 bulan Maret di SMP Negeri 2 Jumo saat itu. Sekarang SMP Negeri 1 Gemawan. Kemudian saya di sana itu selama 10 tahun. Lumayan ya lumayan lama itu, ya agak jauh sedikit, tetapi alhamdulillah masih seger. Kemudian tanggal 1 Oktober 2010 saya mendapatkan SK mutasi ke SMP Negeri 1 Gemawan. Ya, 2010 Oktober. Kenapa saya ingat? Karena kebetulan saya pindah juga dari Grisaka tercinta ini juga Oktober, sehingga saya ingat betul 1 Oktober saat ini. Dulu datang ke sini Oktober, kemudian mutasi. Ya, mutasi juga Oktober tanggal 17 kalau nggak salah. Angka 10 itu memang luar biasa. 2023 itu. Iya. Ya. Selama itu ya saya itu sekarang sudah pindah itu, kemudian selama berarti di sini saya 13 tahun persis, Mas. 13 tahun terus. 13 tahun sekian hari. 13 tahun itu bulan Oktober. Iya. Ya Pak Giman, dulu saya sempat ngobrol bahwa Pak Giman ini kan tengah sambil buka rental ya. Iya. Kemudian waktu itu sambil buka rental, kemudian nyambi kuliah gitu ya. Nah, hal apa sih yang membuat Pak Giman kok bisa part-time kuliah dari rental waktu itu? Bisa dikatakan terpaksa, ya bisa terpaksa Mas, karena memang saya mengharuskan untuk mencari uang sendiri untuk biaya kuliah. Jadi saya
mengajar. Terus terang ajar saat itu dipindah dari SMP SMP Agus Salim ke SMA Sultan Agung itu hanya untuk mencari nama sekolah. Karena untuk apa? Untuk lesi, Mas. Jadi saya 3 kegiatan sekaligus, satu ngajar di SMA Sultan Agung walaupun hanya sedikit jam, kemudian ngelesi di pagi dan sore hari, malamnya itu rental. Itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kuliah saat karena itu. anak kos gitu. Iya, anak kos itu. Luar biasa. Iya. Waktu itu pasti les itu masih jadi prioritas apalagi di kota besar. Iya. Biasanya etnis Cina. Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu. Saya hanya ikut etnis Cina itu satu keluarga saja selama 4 tahun lalu. Selama 4 tahun ngelesi anaknya dari SD sampai SMA, sampai lulus. Kemudian saya ngelesi dari Manado, Mas, dari asal Manado. Dia pindah ke Semarang karena orang tuanya pindah ke Semarang. Itu SMA. Kemudian yang satunya lagi hanya 3 tempat itu, Mas, ngelesi. Itu malah apa itu India. Iya, dari 3 yang saya les itu 3-tiganya berbeda etnis Cina, satu keluarga. Kemudian Manado itu satu, dan India itu juga satu. Itu SMP itu gitu itu. Waktu itu rental komputer tentu sebuah peluang kalau saya lihat. Iya, karena saya masih ingat belajar komputer itu saya SD kelas 6 itu tahun 2007 dan komputer masih bentuk yang besar. Dan itu bisa menyambung hidup di Semarang gitu ya. Oke, setelah Pak Giman datang di SMP 1 Kandangan di Tanah Trisakti, kesan pertama datang ke sini itu apa? Kesan pertama tentu saya lebih dekat. Iya. Karena rumahnya berarti sudah di Candi. Iya, sudah di Candi. Yang jelas kesan pertama dekat. Kesan yang kedua yang saya rasakan itu apa ya? Sekolah yang notabene kegiatannya banyak melibat banyak sekali gitu, Mas. Karena di Gemawang itu lebih sedikit kegiatan yang diikuti. Kalau di Kandangan tuh kegiatan tuh hampir ada terus setiap saat itu minggu berganti. Iya, minggu berganti, ganti bulan itu ada terus itu. Iya. Wah, ternyata sibuk sekali dipindah di sekolah yang lebih besar. Karena di Kandangan kan lebih besar dibandingkan Gemawang saat itu ya. Jadi besar itu ternyata wah sibuknya luar biasa. Itu. Misalnya kalau waktu itu rombel di sini sudah 8 ya? Masih 7 yang pertama. Oh, masih 7. Masih awal Jangan tahun kesini. Ya, tahun 2010 itu masih 7. Kemudian 2011 itu sudah 8. Karena ya untuk memenuhi kebutuhan pendaftar juga. Karena memang sangat luar biasa banyak. Walaupun mungkin kelasnya saat itu juga kurang. Sehingga lab ini pun juga pernah jadi kelas. Iya. Alamnya sama atau beda ya antara Gemawang dengan sini alam? Dari alam untuk pembelajaran ya lebih ini ya lebih maju di SMP Negeri 1 Kandangan ini untuk alam pembelajaran. Tetapi untuk alam lingkungan itu lebih sejuk sana, lebih dingin di Gemawang. Tentu, apalagi waktu itu gitu ya, dibandingkan dengan sekarang ya. Lebih dingin sana. Tapi untuk pembelajaran jauh lebih bagus di sini. Kalau Pak Giman itu IPA fisika. Iya, IPA fisika. Berarti sebelumnya juga di Gemawang juga fisika. Iya, fisika. Di sini fisika juga. Tapi kayaknya orang fisika itu agak trauma dengan biologi, Pak. Bukan trauma, Mas, tapi karena satu mata kuliah tapi beda kayak beda pemahaman. Artinya kalau biologi itu cenderung ke hafal. Sementara fisika itu cenderung ke penalaran. Sehingga kalau disuruh menghafal itu orang fisika itu males itu. Jadi malesan kon ngapal ke. Lebih baik menghitung lebih baik menghitung daripada menghafal, sehingga bisa dikatakan kalau orang fisika itu lebih dekat dengan matematika justru. Karena memang mata kuliahnya pun juga banyak yang mata kuliah matematika. Mata kuliah biologi itu hanya dapat 1 semester biologi umum itu, sehingga guru fisika sekarang suruh ngajar biologi ya repot banget juga di sana. Butuh belajar. Oke, Pak Giman. Waktu itu ketika datang mutasi bulan Oktober ke Tanah Grisaka ini, ya kan,
kesan pertama selain apa jarak dan sekolah yang situasi lebih besar gitu kan, ketemu sama salah satu guru yang berkesan. Kalau saya kan datang ke sini waktu itu gitu, Jeluk itu langsung bertemu dengan Pak Jarwoto waktu itu, kayak Pak Sugiman, saya menjadi sosok guru yang wah berkesan. Saya waktu itu bertemu dengan di sini itu waktu itu yang berkesan itu siapa ya? Saya itu justru cenderung bapak insinyur Pak. Aduh. Jadi kesan saya pertama kali itu yang membuat saya kesan itu Pak Di, karena beliau kan umurnya kan jauh di atas saya, kemudian sangat luar biasa di sini untuk pekerjaannya itu, untuk kegiatan apa ya, membimbing kami yang saat itu saya masih muda, mungkin saya bisa jenengan masuk di sini masih muda, membimbing itu kesan saya Pak Ki itu luar biasa karena beliau seumuran segitu mau membimbing kami yang masih muda dengan berbagai apa ya kegiatan yang ada di sini. Kemudian ya kesan yang kedua, guru yang kedua itu yang sangat kesan saya Bu Kepala sekarang pindah di rumah sendiri ya. Itu guru tata BP sudah BP ya. BP itu kenapa saya berkesan itu beliau itu ini ya, kayaknya kerjanya itu tertata mapan itu. Truk itu sampai saya itu aku raiso nek gitu. Betul itu. Iya betul. Aku gede-gede saya raiso. Mungkin saya juga membenarkan apa yang dikatakan Pak Diman, karena dulu ketika waktu datang ke sini masuk ruang BK itu saya dihadapkan dari almari. Ketika saya buka almari itu almarinya tertata rapi. Saya tanya Pak Jarwoto, ini almarinya punya siapa? Wah ini enggak nih Bu Indah. Saya cuma geleng-geleng. Saking rapi dia. Jadi kerjanya itu kayak tertata, sudah terprogram itu kayak komputer nih anggaran itu loh. Padahal manual tapi tertata nah itu ya saya kesan itu. Dan pasti guru-guru yang lain yang akan membentuk relasi dengan iya. Pak Giman, tentang tentu masing-masing anak ini punya ciri khas antara di anak Kemawang dan anak Kandangan. Saya tidak akan bilang yang di Kemawang, saya akan fokus ke Kandangan itu. Hal yang membuat Pak Giman terkesan dengan anak-anak Kandangan itu apa? Yang jelas pada saat saya membimbing untuk kegiatan tertentu, kegiatan lomba atau apa, pilihan anak itu lebih banyak. Kemudian pilihan apa itu? Pilihan anak. Oh, memilih anak lomba itu ya. Lomba itu lebih banyak sehingga kalau saya membimbing lebih intens gitu, otomatis saya yakin akan lebih maksimal itu. Itu yang kemudian anak sini itu anak SMP Negeri 1 Kandangan Pusaka Tercinta itu juga ini apa ya, karena mungkin sudah terbiasa dengan gurunya sehingga juga mobilenya itu luar biasa. Jadi diberi kegiatan gini anak itu sudah tanggap kegiatan itu, tangkap itu ya, agak berbeda dengan yang sana, mesti kita membimbingnya lebih karena mungkin sudah terbiasa sangat terkalami yang namanya kegiatan itu harus sudah menjadi suatu kebiasaan. Oke Pak Giman, pembimbingan lomba pasti tentu setiap tahun Pak Giman lakukan bersama tim GMPI PAS gitu kan. Tentu pencapaian prestasi anak tidak jauh dari tangan-tangan Pak Giman dan guru-guru yang lain gitu kan, dalam kerja tim. Saya tidak tahu pasti karena di sini saya juga baru ya. Etos kerja di sini itu awalnya seperti apa Pak Giman? Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa mengambil sisi positifnya. Kalau etos kerja sini sangat luar biasa Pak Mas Ani. Ya. Jadi di sini itu tidak bisa dikatakan tidak ada guru yang nganggur. Jadi kegiatannya itu dari mulai kepala sekolah saya pertama kali Pak Joko Widodo sampai sekarang itu sudah terbentuk teamwork yang sangat luar biasa dan sudah ya kerjanya itu
sudah seperti ini. Jadi kayak ya memang kayak gini. Dulu sebelum saya ingat itu sebelum ada harus jam 2 pulang, kandangan itu sudah biasa dengan pulang jam 2 sehingga tidak ada merasa terbebani. Iya, tidak terbebani. Sekarang pulang jam 2 itu hal yang sangat biasa sekali. Padahal mungkin sekolah-sekolah lain mengatakan, kok koyo nang melu londo itu tuh katakan. Tapi bagi kami, karena kami sudah biasa, sudah dengan yang dulu pada saat itu termasuk Bapak Enjenengan yang tua memimpin kami, iki lho kerja nang kene iki seperti ini di monggo menyesuaikan gitu. Ya akhirnya karena penyesuaian tadi, penyesuaian yang sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa itu tidak ada beban sama sekali. Pulang jam 2 pun tambah dengan mungkin ada kegiatan ekstra enggak jadi masalah, enggak jadi beban gitu. Itu yang tim kerja yang sangat top itu di tim kerjanya gitu ya. Iya. Berarti mungkin saya tidak tahu di lain tempat ya, tapi yang di sini sisi positifnya adalah tim kerja yang luar biasa di masing-masing tim. Oke Pak Giman, saya ingin Pak Giman mengungkapkan pesan untuk anak-anak kita, karena secara periodik tahun yang kenal Pak Giman ya itu cuma angkatan 43, 42, 41, 40, 39 dan ke belakang. Angkatan bisa sudah tidak kenal Pak Giman otomatis. Maka untuk angkatan 3 angkatan ini dan 3 angkatan yang sudah lulus ini, apa pesannya Pak Giman untuk mereka? Iya, kalau anak-anak itu kesannya itu pesannya gini, kalian itu adalah generasi penerus kami. Maka kalau kalian sekarang itu menghilangkan masa depan kalian dengan hal yang tidak baik, itu hal yang tidak semestinya. Maka silakan kalian melaksanakan hal atau menjalankan hal yang baik. Kemudian yang kedua, pesan saya, kalian itu punya kemampuan sendiri-sendiri, punya potensi sendiri-sendiri. Maka galilah potensi itu semaksimal mungkin. Betul. Tidak akan ada orang itu sama. Betul. Walaupun dia kembar. Maka galilah potensimu itu semaksimal mungkin yang akan menjadi bekal kalian saat nanti sebagai hidup. Jadi hidup itu. Betul sekali. Karena manusia itu unik ya. Unik. Satu dengan satu yang lain punya potensi, bakat dan kemampuan yang berbeda. Kalau pesan untuk Bapak Ibu Guru Trisakti tercinta Pak Giman? Ya, kalau pesan untuk Bapak Ibu Guru Trisakti tercinta, kalau saya tadi teamwork tadi yang sangat luar biasa ini tolong dipertahankan. Kemudian kalau ada yang masuk junior ataupun masuk baru itu anggap saja itu anggota baru yang perlu dibimbing tanpa adanya senior dan junior. Ini yang sudah tertata seperti ini tolong dipertahankan, itu aja. Ini akan menjadi tempat kerja yang sangat luar biasa kalau tidak ada jurang pemisah antara junior dan senior itu. Pak Giman, karena kita dikejar-kejar oleh waktu dan alhamdulillah Pak Giman sudah menyempatkan hadir di studio podcastnya Trisakti. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa yang ada di balik kamera, tentu perpisahan itu selalu ada, bahkan di semua orang dan di semua tempat itu pasti akan mengalami. Cuma kita belajar dari Pak Giman bahwa Pak Giman menunjukkan bahwa seorang ASN itu siap untuk dipindah di manapun dan kapanpun. Walaupun saya yakin Pak Giman mungkin berat ya untuk meninggalkan SMP 1 karena jelas pasti sangat terlihat dari ungkapan-ungkapannya. Itu aja. Terima kasih, sampai ketemu di OMG berikutnya. Saya Hanif. Ciao. Inilah hidup. Kadang kita membuka
suatu saat kita akan menutup. Engkau pahlawan, pemberi kesejukan di tengah dahaga. Tiada arti dan tak mengerti diri ini akan arti sebuah kehidupan. Tanpamu, mungkin kami akan terus bersama dalam kegelapan. Dengan hadirmu, membawa setitik cahaya menggapai kesuksesan. Saat berpisah harus menyapa, ku tak ingin kau teteskan air mata. Ku tak ingin kau berduka. Jasamu akan selalu ku kenang. Terima kasih atas semua keikhlasanmu. Terima kasih atas semua perhatianmu. Terima kasih atas semua kasih sayangmu. Dan terima kasih atas semua yang telah kau berikan kepada kami. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui
untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu